kami ini dulu. Oh, itu dulu kerjanya itu orangnya sabar banget itu. Ya emang kumpul gitu, tapi seperti kayak siapa itu ya? Yang tua itu aku tahu. Oh ya, yang prof itu ya. Oh iya, Ya. kami juga pernah aktifin itu loh. Itu sekarang udah gak ada lagi. Ya udah sekarang sudah di sini. Iya sih, orang tua juga ya soalnya. Udah pernah melakukan proses konseling belum? Saya sih belum pernah sama sekali. Datang ke sini atas pribadi atau suruhan? Enggak, saya sendiri. Oke. Sebelum kita melakukan proses konselingnya, saya akan menjelaskan dulu mengenai asas-asas yang ada dalam konseling. Asas konseling itu ada asas kerahasiaan yang dimana nanti ketika kamu bercerita, kamu tidak perlu takut. Masalah-masalah itu tidak akan terbeber kemana-mana. Jadi dalam konselor pun saya akan menjamin kerahasiaan tentang masalah-masalah kamu. Adapun juga asas kesukarelaan yang dimana kamu datang ke sini, itu juga sudah disebutkan sebuah kesukarelaan yang tidak disuruh oleh siapapun ya. Tapi itu yang benar apa di dalam kegiatan dengan konsep juga ada kerahasiaan seperti itu. Iya, kamu tidak perlu takut. Nanti ketika kamu bercerita, saya tidak akan menceritakan masalah kepada siapapun, baik itu orang terdekatmu ataupun orang-orang yang ada di sekitarmu. Sebelum kita melakukan proses konseling, kita di sini hanya ada waktu 30 menit ya. Dalam satu sesi konseling, misalnya nanti kamu belum selesai bercerita atau apa, nanti kita bisa sambung di lain waktu. Oke, ada yang kamu mau ceritakan? Jadi ibu saya itu masalahnya itu saya itu kan di rumah kan saya kan ada bisnis yang dia bisnis kantor. Sedangkan saya ini anak muda, jadi saya tak ingin waktu-waktunya mama itu untuk bekerja, mama itu untuk kuliah seperti itu. Dan ada juga sih masalahnya. Apa itu misalnya? Kan saya kan sudah tunangan ibu sekarang ya Bu. Sedangkan saya itu sekarang sudah memasuki semester 6. Kuliah saya tinggal 1 tahun baru cukup tahunnya itu. Nah saya itu bingung Bu, orang tuanya tunangan saya itu mengajak saya itu kayak ayo cepetan nikah seperti itu. Sedangkan saya masih nggak siap untuk nikah seperti itu Bu. Menurut kamu, masalah mana dulu yang ingin kamu selesaikan? Itu sih Bu yang paling berat menurut saya yang mengganjal
dekat sekali mau pas lagi itu tapi dia tuh udah baik sama saya gitu. Jadi bukan gara-gara dari satu orang yang apa namanya ngejudge kamu terus kamu kayak langsung berdoa gara-gara masalah ini akhirnya kamu berantem dengan pasangan kamu. Pasti kamu sudah tahu kan bagaimana dia ketika kamu ada masalah dia selalu ada buat kamu, ketika kamu butuh apa-apa dia selalu ada buat kamu. Jadi sekarang kayak kamu pikir iya aku harusnya juga harus buat masalah ini untuk mengadu beban sama dia kayak gitu. Apa kamu bisa melakukan itu? Saya itu sering apa-apa sama dia itu sering dia itu pas waktu saya jalan-jalan itu orang rumahnya itu bilang kalian itu jangan suka jalan bareng bukan murid. Saya tuh mikir itu guyon ketika saya suka enak itu di pikiran saya. Jadi saya suka agak terganggu kenapa saya kok sedang bilang kayak gini mudah aja saya seperti itu ke pasangan saya. Lalu pasangan saya bilang udah nggak usah dipikirin bodo amat aja seperti itu. Jadi ini masalahnya ketika kamu tidak berani untuk mengungkapkan apa yang kamu rasain di orang kamu nggak perlu takut kalau kamu misalnya kayak untuk bicara ke dia terus akhirnya dia kayak benci sama kamu itu hanya pikiran kamu saja. Coba kamu bisa baik-baik dengan dia terus kamu masuk pengertian ke dia. Apa kamu sudah pernah melakukan itu? Belum sama sekali. Nah, iya. Jadi dari sini nanti coba kamu bicarakan ini dengan orang tua kamu kasih pengertian ke dia bagaimana kamu sudah menjalani kuliah ini dengan sudah berapa tahun tinggal sebentar lagi kan ya. Itu gimana susahnya pasti orang tua kamu juga akan paham. Tuh, bisa kamu untuk melakukan itu. Iya bisa. Ini saya sedikit ceritakan dulu. Nah, ketika orang tua laki-laki itu ingin berburu pada saya nikah, dan saya tuh langsung lah begitu nggak sama katanya pas waktu itu anak seperti itu. Saya kayak marah sendiri sama orang tua saya itu karena saya apa yang saya pikirkan selama ini itu saya itu masih belum bicara sama orang tua saya. Sedangkan saya harus bicara juga sama Kamu gak perlu takut kalau kamu ketika ingin menyampaikan pendapat kamu tentang hal-hal yang tidak kamu inginkan. Orang tua pasangan kamu apa bakal mengerti perasaan kamu? karena waktu itu kan saya kan sebenarnya itu ada ayahnya itu ayah dari seseorang gitu. Nah, padahal saya itu sudah mendiami dia karena apa? Karena saya sudah jengkel sama kata-kata yang diomongkan kepada saya tadi. Jadi saya itu sering berbicara itu sama ibunya. Nah, ketika saya berbicara pada ibunya, saya itu ada kebingungan ketika saya bicarakan itu. Nah, seperti itu.